Kalau kita berbicara tentang jualan online di marketplace, khususnya Shopee, pasti tidak luput dari yang namanya biaya administrasi. Nah, namun seperti yang kita tahu, bahwa di Shopee itu ada beberapa kategori penjual. Ada yang non-star, ada yang star, bahkan ada yang star plus. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana pembagian atau hitungan biaya administrasi dari beberapa tipe penjual tersebut. Jadi tonton video ini sampai habis, agar nantinya kalian tidak kaget apabila kalian menerima potongan dari penjualan yang ada di toko kamu. Nah, biaya admin Shopee ini merupakan potongan yang dikenakan pada setiap transaksi sebagai bentuk kontribusi penjual terhadap platform berjualan, yaitu si Shopee itu sendiri. Biaya ini digunakan oleh platform untuk mendukung layanan, fitur promosi, dan keamanan transaksi agar jual beli di platform tersebut tetap aman dan terpercaya. Nah, di Shopee sendiri, mereka membagi biaya administrasi ini dalam dua kategori. Yang pertama untuk penjual Star dan Star Plus, dan yang kedua untuk penjual non-star. Nah, setiap kategori ini mempunyai rumus dan persentase potongan yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya biaya yang dikenakan tetap adil sesuai performa dan status toko. Jadi semakin tinggi toko kamu, biasanya akan semakin banyak keuntungan juga yang akan kamu dapatkan. Contohnya, exposure yang lebih tinggi dan akses ke beberapa program yang hanya bisa diakses oleh beberapa penjual tertentu. Akan tetapi, pasti akan ada tanggung jawab tambahan, yaitu dalam bentuk biaya administrasi yang disesuaikan dengan toko kamu. Nah, mari kita bahas. Yang pertama, ini untuk penjual atau seller dengan status toko Star dan juga Star Plus. Apabila kamu sudah mendapatkan status toko kamu Star dan juga Star Plus, maka kamu dianggap terpercaya dan mempunyai performa yang bagus di toko kamu. Karena untuk mendapatkan status tersebut, kamu harus memenuhi beberapa persyaratan yang bisa kalian lihat di layar ini. Dengan adanya status Star dan Star Plus ini, tapi ada biaya administrasi yang berlaku dengan rumus berikut ini. Tapi tidak perlu khawatir, biaya ini 20% lebih rendah dari biaya administrasi dasar sebesar 10%. Jadi lebih hemat dibandingkan dengan penjual biasa. Artinya, meskipun kamu dikenakan biaya administrasi, posisi kamu sebagai penjual Star atau Star Plus tetap menguntungkan. Karena potongan yang kamu dapatkan atau yang kamu tanggung sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya dasarnya. Yang kedua, biaya admin untuk kamu yang baru berjualan untuk non-star. Untuk seller yang tergabung dalam non-star atau non-star plus, kalian bisa tenang karena Shopee juga mempunyai peraturan yang jelas dan adil untuk para seller yang belum masuk atau belum mencapai status penjual Star atau Star Plus. Nah, buat kamu yang baru berjualan atau yang belum mencapai 50 orderan pertama atau yang berjualan belum sampai 6 bulan, kamu hanya dikenakan biaya layanan program promo ekstra. Namun, jika penjual non-star sudah menyelesaikan lebih dari 50 pesanan sejak tergabung atau sudah 6 bulan sejak upload produk, maka penjual non-star nantinya juga akan dikenakan biaya administrasi. Nah, mulai 11 September 2025, kamu akan dikenakan dua biaya sekaligus, yaitu biaya layanan program promo ekstra dan biaya administrasi penjual non-star. Perhitungannya sebenarnya mirip dengan penjual Star ataupun Star Plus, hanya statusnya saja yang berbeda. Sama seperti sebelumnya, biaya ini 20% lebih rendah dari tarif dasarnya, yaitu 10%. Bedanya, status non-star ini berlaku otomatis setiap minggunya. Jadi, kalau kamu sudah mencapai 50 pesanan atau lewat dari 6 bulan sejak upload produk pertama kamu, status dan biaya administrasi akan diperbarui secara otomatis setiap seminggu. Penjual non-star yang memenuhi syarat akan mulai dikenakan biaya pada hari Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat setiap minggunya. Nah, jadi penting banget untuk memantau performa toko yang kalian miliki secara rutin. Untuk setiap kategori penjual di Shopee, entah itu Star,
Star Plus ataupun non-Star, semuanya akan sama-sama dikenakan biaya administrasi. Namun jangan khawatir, karena besaran dari biaya administrasi ini akan ditentukan atau akan disesuaikan dengan performa toko kalian. Jadi pastikan kamu menjaga performa toko kamu dengan meningkatkan rating serta memberikan respon cepat kepada setiap pembeli yang melakukan transaksi di toko kamu. Tiap jenis penjual memberikan banyak keuntungan yang berbeda. Jadi berusahalah untuk mempertahankan performa atau bahkan kalian bisa meningkatkan performa toko kalian agar nantinya ketika status kalian tinggi, kalian juga bisa mendapatkan keuntungan dari platform tersebut. Yang berujung pada apa? Yang berujung pada penjualan naik sehingga profit yang kamu dapatkan akan selalu maksimal. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya.